Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widi Ristianti dari D3 Kebidanan tingkat 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 1000 hari pertama kelahiran. Baik, jika ada yang penasaran silahkan menonton. Yang pertama, apa sih 1000 hari pertama kelahiran itu? 1000 hari pertama kelahiran adalah 1000 hari yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dimulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Nutrisi yang diberikan pada usia ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, selanjutnya tadi telah membahas mengenai apa sih pengertian dari 1000 hari pertama kelahiran itu. Yang selanjutnya membahas mengenai tujuan dari Global Sun Movement. Tujuan Global Sun Movement adalah menurunnya masalah gizi dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Indikator Global Sun Movement adalah penurunan bayi berat lahir rendah atau BBLR, anak balita pendek atau stunting, kurus atau wasting, gizi kurang atau underweight, dan gizi lebih atau overweight. Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2010, persentase BBLR di Indonesia sebesar 8,8%, anak balita pendek sebesar 35,6%, anak balita kurus sebesar 13,3%, anak balita gizi kurang sebesar 17,9%, dan anak balita gizi lebih sebesar 12,2%. Baik, selanjutnya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari masalah gizi tersebut dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Itu diantaranya, kalau dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Selanjutnya, mengapa 1000 HPK itu penting? Karena 1000 hari pertama kehidupan merupakan rentang waktu yang sangat terbatas. Karena itu, disebut juga periode kritis. Apabila ada nutrisi dan stimulasi yang tidak terpenuhi, akan menyebabkan kerusakan permanen di masa yang akan datang yang tidak dapat diperbaiki. Maka dari itu, pemenuhan nutrisi gizi seimbang perlu diperhatikan pada masa kehamilan, menyusui, dan sampai usia anak 2 tahun. Selanjutnya, gerakan 1000 HPK diantaranya sasaran SUN yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025 adalah menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40%, menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus atau wasting kurang dari 5%, menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30%, tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih, menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50%, dan yang terakhir, meningkatkan ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan paling kurang 50%. Yang berikutnya, upaya yang harus diperhatikan dalam 1000 HPK. Yang pertama itu pada masa kehamilan, pada trimester pertama, pembentukan organ-organ penting seperti mata, jantung, ginjal, hati, saluran pencernaan, paru-paru, tulang, tangan, lengan, dan organ lain. Pada trimester 2, berat janin mulai bertambah dan organ juga mulai berfungsi. Pada trimester 3, berat janin mulai bertambah, organ mulai matang. Yang keempat, ASI eksklusif. Yang kelima, MPASI. Yang keenam, imunisasi. Yang ketujuh, sanitasi lingkungan.
Selanjutnya, dampak dari tidak tercukupi nutrisi selama 1000 HPK diantaranya apabila nutrisi dan stimulasi selama 1000 HPK ini tidak terpenuhi, tumbuh kembang akan terganggu seperti tinggi badan dan berat badan rendah, kognitif rendah, meningkatnya penyakit tidak menular. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.